Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40, berbicaralah Musa kepada orang Israel, sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Kamu sekalian pada hari ini berdiri di hadapan Tuhan Allahmu untuk masuk ke dalam perjanjian Tuhan Allahmu, yakni sumpah janjinya yang diikat Tuhan Allahmu dengan engkau pada hari ini, supaya Ia mengangkat engkau sebagai umat-Nya pada hari ini, dan supaya Ia menjadi Allahmu, seperti yang difirmankannya kepadamu, dan seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku akan memberitahukan kepadamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah, kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati.
Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini.